Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses PKM atau pegawai kontrak magang. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman semua diberikan kesehatan semua, serta diberikan kelulusan ya untuk tes kesehatan akhir ya, yang berakhir di tahun 2021 ya, tepatnya di bulan Desember. Tetap semangat ya sambil menunggu pengumuman. Sekarang saya akan memberikan gambaran bagaimana proses PKM atau pegawai kontrak magang. Jadi sangat berbeda zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu di tahun 2012 itu masa PKM itu 6 bulan ya. Masa PKM itu 6 bulan. Baru setelah 6 bulan itu tes kesehatan baru diangkat pegawai. Kalau yang sekarang ini info terbaru nih dari adik angkatan bahwa PKM itu cuma 3 bulan ya. PKM cuma 3 bulan. 3 bulan itu jadi kayak orientasi gitu, orientasi keliling-keliling stasiun ke unit-unit lain seperti unit-unit LAA, unit-unit Sintel, unit-unit jalan rel. Ini kalau yang formasi masinis ya. Jadi cuman 3 bulan. 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan itu baru di tes kesehatan lagi ya. Di tes kesehatan lagi, setelah itu baru diangkat jadi pegawai. Tapi sebelumnya nanti ini ya ada setelah pengangkatan pegawai itu di tes kesehatan nanti ada Diksarwira. Diksarwira itu ya semacam pelatihan bela negara lah, wajib untuk PNS dan BUMN wajib ya, bela negara. Pembentukan pribadi efektif ya di Pusdikub di Bandung ya, yang dilatih sama militer itu kan. Jadi gambarannya begini teman-teman nanti setelah lulus itu ijazah juga ditahan ya. Kalau aturan sekarang tuh ijazah ditahan selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan itu ijazah ditahan selama 5 tahun. Kalau pengalaman yang baru-baru ini ya, peraturan yang baru ini. Kalau saya dulu cuman PKM 6 bulan setengah tahun magang dengan gaji pokok pegawai lah 2A. Kalau sekarang full ya, sekarang tuh full yang angkatan 2016 saja sudah di atas 5 ya. Di atas 5 yang mau mendekati 6, 5,5 lah. Itu golongan 2A ya. Golongan 2A. Kalau masa saya dulu gaji pokoknya ya bahkan yang kecil lah. Tahun 2012 tuh UMR Jakarta waktu itu sekitar 4 jutaan lah. Nah, sedangkan saya sekitar kurang lebih 3 jutaan lah waktu itu. Kalau sekarang sudah normal banget ya, sudah sejahtera banget gitu kan. PKM digaji full ya, 3 bulan tuh digaji full ya. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk ini selanjutnya kalau nanti lulus, karena kereta api kan memilih orang-orang yang benar-benar serius gitu, benar-benar serius bekerja di kereta api gitu kan, supaya tidak ada lagi yang pada saat melakukan pada saat magang tahu-tahu mengundurkan diri gitu kan. Jadi jasanya ditahan, dan kalaupun mengundurkan diri maka kan didenda sekitar 150 juta ya, 150 juta dendanya. Jadi jangan sampai teman-teman ini separuh-separuh ya untuk bergabung di kereta api ini, jangan separuh-separuh ya. Jadi begitu gambarannya ya, gambarannya seperti itu. Magang 3 bulan sudah digaji full, orientasinya apa ya, mungkin untuk bagian-bagian yang lain ya keliling-keliling stasiun, atau formasinya misalkan administrasi ya mungkin di kantor-kantor ya, di kantor-kantor di magangnya ya, ditempatkan di kantor-kantor selama 3 bulan. Jadi dulu pakaiannya hitam putih ya waktu itu ya, dulu saya ingat hitam putih. Dulu saya juga sempat di stasiun-stasiun ya. Jadi 1 bulan tuh ya saya di stasiun-stasiun sebelum
mengikuti pendidikan gitu kan. Oh iya teman-teman, kan setelah nanti 3 bulan itu nanti ada tes kesehatan lagi ya, ada tes kesehatan lagi. Jadi dimohon untuk teman-teman selalu menjaga kesehatan ya, selalu menjaga kesehatannya, karena bisa jadi teman-teman tidak diangkat pegawai karena sakit gitu kan. Jadi sama kayak nanti tes kesehatannya kayak tes kesehatan akhir ya, hampir mendekati itu ya, hampir mendekati itu. Jadi saran saya kepada teman-teman nanti yang lulus di rekrutmen di tahun 2021 ini, selain mempersiapkan secara mental juga fisik ya, fisiknya dijaga, jangan sampai nanti terkena penyakit yang tidak gitu kan, seperti hepatitis ataupun yang susah disembuhkan gitu kan. Jadi usahakan kondisinya benar-benar sehat ya, walaupun magang gitu kan. Mungkin teman-teman yang dari daerah juga bisa jadi kan, dari daerah tahu-tahu dioper ke kota-kota besar seperti Jakarta gitu kan. Misalkan dari daerah Jember bisa ke Jakarta, banyak ya. Jadi nggak jaminan juga. Makanya saya ngomong tuh siap-siap mental, siap-siap fisik. Mental tuh siap-siap, artinya begitu teman-teman lulus belum tentu belum tentu nanti ditempatkan di daerah asal ya, daerah asal. Belum tentu ya, belum tentu ditempatkan di daerah asal. Misalkan teman-teman daftar di Cirebon, setelah beberapa minggu tahu-tahu dioper ke Jakarta karena Jakarta butuh formasi, kekurangan banyak yang pensiun. Jadi nggak mesti harus di daerah sendiri, siap-siap mentalnya ya. Jadi jangan teman-teman saya di daerah sendiri, syukur-syukur sih enggak tapi kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Kayak di job sapi itu banyak ya dari Surabaya, teman-teman saya itu rata-rata ya orang jauh semua. Surabaya, Jember, Medan, Sumatera, daerah Sumatera gitu banyak ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian itu atau teman-teman sekalian yang ikut tes ini bisa jadi penempatannya tidak di daerah sendiri ya. Karena teman-teman nanti disuruh menandatangani siap ditempatkan di mana saja kan, di lamaran pekerjaan kan siap ditempatkan di mana saja kan. Ada nanti. Nah, selama ya saran lagi nih, selama menjalani PKM ya usahakan berkelakuan baik lah. Ibarat kata ya tidak ada tindakan-tindakan yang kriminal gitu kan. Jadi selama orientasi itu selama 3 bulan itu dinilai ya kepribadian kita, tingkah laku kita. Nah, kalau kita ibarat kata misalnya suruh kumpul di stasiun Manggarai atau stasiun Jakarta atau stasiun Gambir jam 7, terus kita datang jam 9, ya udah nggak disiplin ya. Ya kan kita kan masih statusnya pegawai kontrak magang ya. Di kontrak magang kan biasanya di situ ada keterangannya apabila tidak memenuhi syarat gitu kan, karena hasil yang kurang baik di dalam kegiatan orientasinya, kemungkinan tidak diangkat jadi pegawai ya, dari yang jadi pegawai. Karena sudah ada contohnya ya di tahun 2015-an lah ada lah. Jadi ya sama, sudah dikasih pakaian R6 apa ya, dapat potongan tiket gitu kan. Jadi nanti kalau PKM itu dapat potongan tiket juga ya, dapat fasilitas potongan tiket. Jadi misalkan naik kereta nih, kalau orang biasa di luar kereta api kan misalkan bayar full, nah kalau PKM itu ya bayar separuhnya gitu. Jadi sudah dapat fasilitas itu, gaji full. Jadi semuanya sudah dijamin lama kereta api ya. Tapi saran tadi ya, jangan sampai mengundurkan diri ya. Kalau sudah terjun langsung ke dunia perkereta-apian ya, jangan sampai baru PKM sudah mengundurkan diri. Karena yang dulu-dulu itu harus menggantikan sebesar 150 juta ya, menggantikan biaya seleksi. Nah itu makanya untuk teman diperhatikan, dimantapkan lagi pikirannya. Kalau sudah bergabung di kereta api, ya udah jangan pikiran yang aneh-aneh ya, pengen keluar atau apa. Tetap semangatnya, fokus saja, harus benar-benar niat, benar-benar ya, karena ijazah pun ditahan selama 5 tahun. Oke teman-teman, itu gambarannya ya. Jadi intinya
orientasi 3 bulan, 3 bulan gaji full sebagai pegawai untuk golongan 2 ya. Untuk golongan 2A ya misalkan ya udah full pegawai sebesar 5.500.000 misalkan. Untuk golongan 3 ya sekitar 3 juta lebih kan. Jadi gajinya udah full walaupun PKM ya, pegawai kontrak magang. Berbeda dengan saya dulu ya, PKM tuh ya gajinya ya jauh lah. Kalau sekarang udah makmur banget ya. Kedua, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan karena setelah 3 bulan itu nanti akan dites kembali ya. Yang ketiga itu ya perilaku dijaga, disiplin selalu ya, karena ini masih masa penilaian. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Tetap semangat sambil menunggu pengumuman kelulusan ya di bulan Desember ini. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.